Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan Talkshow Sekitar Minang bersama saya Sherly Mauren Natasia. Pemirsa, berbicara mengenai transformasi digital untuk peningkatan ekonomi, biasanya membahas bagaimana teknologi digital dapat mempengaruhi dan meningkatkan perekonomian suatu negara. Terutama jika kita membahas mengenai sektor pertanian yang memiliki peran penting dalam ekonomi digital dan transformasi digital. Banyak kontribusi sektor pertanian dan ekonomi digital seperti peningkatan produktivitas, efisiensi penggunaan sumber daya, akses ke pasar, dan ketahanan pangan. Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kita hari ini terkait dengan transformasi digital untuk peningkatan ekonomi. Kita sapa narasumber kita. Pertama ada Bapak Audi Joinaldi, PLT Gubernur Sumatera Barat. Kita sapa. Assalamualaikum, apa kabar Waalaikumsalam, baik, Pak Audi? Udah Audi sehat? sehat. Sehat. Lalu di samping beliau ada Bapak Diki Rukmana, Ketua Tim Transformasi Digital Sektor Pertanian, Maritim, dan Logistik Kemenkominfo. Apa kabar Pak Diki? Alhamdulillah, Pertama kali ke Padang? sudah sering. Sudah sering ya, cuma baru pertama kali ketemu. Baru pertama kali ketemu Pak Gubernur. Iya, ini udah Audi dulu nih, kita berbicara mengenai transformasi digital nih. Apa strategi utama yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat transformasi digital ini? Ya, jadi Uni Shirley dengan adanya COVID-19 ya, kan waktu itu memang ketika 2020 itu diprediksi itu ke depan itu Indonesia katanya 10 tahun akan terdigitalisasi gitu. Terus ada COVID gitu. Ya, ini kan by research COVID, ketika COVID terjadi ternyata Indonesia terjadi percepatan digitalisasi 2,5 kali lipat. Ini otomatis kena ke seluruh sektor ya, mau pendidikan, perdagangan, bisnis, kesehatan, uh, non-profit semuanya terkena imbas dengan tadi percepatan digitalisasi atau transformasi digital. Nah, seluruh provinsi kena, Indonesia juga kena. Gitu kan. Nah, artinya apa? Kita sebagai pemerintah kita harus adaptasi dengan perubahan yang terjadi. Makanya waktu itu salah satu divisi misi kita susun adalah percepatan digitalisasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari visi misi itu kan turun ke program-program kerja. Program kerja tentu turun ke anggaran. Nah, kita juga banyak sebenarnya kerjasama dengan Kemenkominfo yang tadi dibahas oleh Pak Diki di ruangan meeting tadi yang masuk 1.001 startup digital, itu juga kena di sini cukup banyak berapa kali. Tadi program-program utama-utama, nah itu coba kita rangkul karena keterbatasan fiskal untuk terkait program, dan tentunya kita harus kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satu Kemenkominfo gitu ya kan, cepat digitalisasi. Nah, untuk di pemerintah provinsi sendiri yang kita lakukan adalah pelatihan-pelatihan yang terkait digitalisasi di Dinas Kominfo dan beberapa dinas lain yang terkait, contoh Dinas UMKM, perdagangan gitu kan. Ini juga dengan kaitannya pengembangan mungkin sering dengar 100.000 entrepreneur milenial atau women entrepreneur di Sumatera Barat. Bagian dari entrepreneur itu kan juga akan terkait dengan digitalisasi dalam menjual, memasarkan produk, mengenalkan produk, dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam program-program di beberapa, totalnya sebenarnya 17 OPD, 16 atau 17 OPD yang terkait dengan itu, dan juga ada terkait dengan digitalisasi. Nah, dari 100.000 entrepreneur itu semuanya tercapaikah dalam program dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama ini? Masih on progress ya, karena kan pemerintahan kami itu totalnya hanya 4 tahun efektifnya, mungkin nggak nyampe 4 tahun on progress. Tapi kan kita mau bahas digitalisasi atau entrepreneur? Digitalisasinya. Nah, ini juga bagaimana nih Provinsi Sumatera Barat ini memastikan bahwa infrastruktur digital ini seperti jaringan internet tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat, termasuk daerah-daerah yang terpencil. Kita masih banyak ya, masih bisa dibilang puluhan, mungkin ada ratusan nagari kita yang masih ada blank spot. Blank spot. Nah, ini kita kerjasama dengan provider Telkomsel. Kita kayak kemarin di Nagari, tunggu lupa saya, di Kabupaten Agam, mereka apa namanya masang BTS untuk ya sinyal di sana. Tadinya itu less sinyal, sekarang ada sinyal. Nah, itu terus dikembangkan. Kemarin tuh ada 4 nagari, 5 nagari, lupa saya. Itu kebetulan kita yang launching itu di Agam. Nah, itu. Jadi kita kerjasama dengan Telkomsel, dengan kawan-kawan provider, mana titik-titik yang bisa mereka anggap udah secara ekonomikal oke, bagus, visible, untuk mereka juga bangun BTS di sana. Banyak memang program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, termasuk agar masyarakat juga melek teknologi ini. Udah Audi ini, apa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi di kalangan masyarakat, terutama pelaku usaha? Kolaborasi dengan banyak pihak. Jadi
tadi sebelum ini kita bahas ya indeks digital Provinsi Sumatera Barat itu angkanya sekitar 49,6 berapa tadi lupa saya. Terus di nasional itu 46. Jadi sebenarnya indeks digitalisasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat udah di atas rata-rata nasional, which is good. Nah, dari indeks itu ada beberapa parameter ya. Nah, salah satu parameter yang masih lemah adalah sumber daya manusianya. Nah, jadi itulah tadi kita arahkan salah satu yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia di Sumatera Barat ini, mungkin pemuda-pemudanya terhadap hal-hal yang berbau digital tadi ya, digitalisasi apapun itu. Nah, itu bisa kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai stakeholder swasta. Tadi kan kebetulan kalau dari BUMN ada PLN, Pertamina yang hadir, terus dari BPD ada Bank Nagari, terus ada juga Semen Padang. Nah, itu kan bisa memanfaatkan bantuan atau CSR mereka untuk mendevelop sumber daya manusia Sumatera Barat untuk be more digital gitu, lebih punya kemampuan mengembangkan ekosistem digital yang udah ada. Ini kayaknya Pak Diki terkesima ini ya, pemaparan dari udah Audi kita ini ke Pak Diki ini. Nah, bagaimana ini peran teknologi digital dalam mendukung transformasi nagari? Tadi kita membahas sedikit tentang transformasi nagari dan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya ini di sektor pertanian, maritim, dan logistik, Pak Diki. Oke, ya. Ya, seperti disampaikan Pak Udi tadi kan, teknologi kita tuh game changer ya Pak. Jadi memang dengan era COVID ini kita dapat bonus untuk akselerasi untuk transformasi digital ini. Jadi ya dengan teknologi digital kan kita begitu mudah untuk mencari informasi, kemudian pekerjaan pun waktunya lebih pendek ya dengan teknologi digital, efisiensi juga dalam berbisnis dan lainnya. Kalau kita kaitkan dengan program transformasi untuk pertanian, maritim, dan logistik, banyak sekali dari teknologi digital itu yang secara use case teknologinya itu bisa kita implementasikan untuk menjadi solusi untuk permasalahan di 3 sektor tersebut. Misalkan dengan adanya teknologi, satu contoh di perikanan misalkan, semakin sempit kan sekarang lahan untuk perikanan dan lainnya, untuk budidaya terutama kan. Dengan adanya teknologi-teknologi ini, misalkan kita bisa ada permasalahan untuk kualitas air, ternyata sudah ada untuk IoT untuk bisa mengukur kualitas air dan bahkan menghasilkan oksigen dengan mikrobubble dan lainnya. Kemudian kalau zaman dulu ketika pembudidaya memberi makan ikan itu secara manual, tidak bisa ditakar ketika dengan jumlah ikan yang ada. Sekarang sudah ada automatic feeder kan, bisa untuk pakan berapa, untuk luasan lahan berapa, dan bisa juga dilakukan secara dikontrol dengan timer ataupun dengan smartphone. Jadi yang dulunya misalkan salah satu peternak lele setiap malam bolak-balik ke kolam seperti itu, sekarang sudah tinggal tidur nyenyak dan si teknologi ini memberi makan secara otomatis seperti itu. Jadi memang game changer sekali dengan adanya teknologi digital yang bisa menjadi solusi digital untuk setiap permasalahan yang ada itu seperti itu. Aplikasian penerapan seperti itu sudah, kalau berbicara mengenai persentasenya ini sampai saat ini berapa persen itu, tapi nanti Pak Diki kita rehat sejenak dulu, kita lanjutkan setelah jeda pariwara. Pemirsa, kami segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Pemirsa, kita kembali berbincang dengan 2 orang narasumber kita terkait dengan transformasi digital untuk peningkatan ekonomi. Tadi gantung sedikit Pak Diki. Nah, berapa ini berbicara mengenai persentase penerapan dari pemaparan Anda tadi? Jadi memang di Direktorat Ekonomi Digital sendiri kita bergerak berdasarkan Permen Kominfo nomor 2 tahun 2021 ya, terkait rencana strategis Kominfo. Memang kita dituntut untuk melakukan transformasi digital, untuk meningkatkan transformasi digital melalui adopsi teknologi digital. Kita banyak sekali program untuk ke arah sana. Yang pertama kita lakukan adalah dengan membuat bagaimana teman-teman anak muda ini bisa membuat aplikasi melalui program 1000 Startup Digital. Kita kumpulkan mereka, kita challenge mereka untuk bisa membuat solusi digital untuk permasalahan di setiap sektornya seperti itu. Setelah solusi digitalnya ada, kita bawa ke sektor. Untuk saat ini sesuai dengan cara strategis masih di 6 sektor, dari di pertanian, perikanan, logistik, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata seperti itu. Jadi memang untuk program adopsi teknologi digital ini bukan
kita tidak bisa seperti program yang lalu-lalu pemerintah kita lakukan cuma one hit program gitu, datang pelatihan udah kita berharap hasilnya bisa langsung. Di program adopsi teknologi digital ini kita minimal itu untuk bisa petani itu misalkan atau nelayan untuk bisa benar-benar mengadopsi, mereka kan harus bisa menerima, kemudian setelah terbiasa bahkan tidak sadar menggunakannya dalam membantu kehidupan sehari-hari. Itu kita butuh sekitar 2 atau 3 siklus. Yang dimaksud dengan siklus itu sesuai dengan yang mereka lakukan. Misalkan untuk petani, misalkan untuk satu siklus itu untuk satu komoditas tertentu bisa 3 bulan. Berarti kita otomatis butuh sekitar 6 atau 9 bulan. Kita dampingi mereka untuk bisa benar-benar kita lakukan juga pendampingan itu biasanya teman-teman startup digital kita deploy di lokasi untuk implementasi proof of concept-nya. Mereka dampingi setiap hari dan kita pun mendampingkan selama 2 minggu selama 9 bulan tersebut. Baru mereka bisa benar-benar mengadopsi seperti itu. Sesuatu hal yang baru, apalagi perubahan itu tentu tidak akan mulus-mulus saja untuk penerapannya. Tentu ada tantangan gitu ya. Tantangan terbesar apa ini yang dihadapi dalam penerapan teknologi digital di sektor-sektor ini? Ya, tadi sudah sampaikan Pak Gubernur. Yang pertama adalah tentunya infrastruktur digital ya. Infrastruktur digital ini kan dengan adanya banyak belum bisa kita cover kan sekitar 17.000 pulau ya. Kalau kita bisa cover untuk ini membutuhkan waktu juga, terutama untuk infrastruktur digitalnya. Yang kedua yang paling penting adalah SDM-nya, jadi tingkat literasi digitalnya. Kita sebelumnya saya di sektor yang lain juga di pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Ini terjadi tidak pemerataan secara literasi digital. Misalkan untuk teman-teman tenaga nakes dan guru mungkin presentasinya lebih sedikit bisa kita lakukan adopsi teknologi digital. Tapi di sisi lain teman-teman yang lain kita membutuhkan ekstra waktu untuk bisa literasi digital mereka. Seperti itu. Baru setelah literasi digitalnya mereka pahami, baru kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya adopsi teknologi digital. Iya benar, ini dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat udah Audi ini. Bagaimana pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan startup ini untuk mendukung transformasi digital? Pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Diki ya, beliau kan khususnya di pertanian, perikanan, logistik. Ini pas banget sebenarnya sama Sumatera Barat karena kita hampir seperempat Pak PDRB kita atau perekonomian kita bergerak di sektor pertanian. Jadi memang Sumatera Barat adalah provinsi yang berbasis pertanian, tapi dalam arti luas nih Pak. Ada pertanian, perikanan, peternakan juga di situ Pak. Perikanan juga perikanan laut dan darat, tawar dan air laut, tangkap dan budidaya gitu kan. Ini sebenarnya cocok banget buat di Sumatera Barat, termasuk logistik. Kebetulan saya doktoral saya tuh di logistik 4.0. Oh, logistik. Nah, jadi ini cukup sinkron. Nah, tadi sama Uniserli. Jadi intinya memang adalah pengembangan sumber daya manusia. Ketika orang nggak common apa yang dilakukannya, tentu kagok gitu ya. Tentu perlu adaptasi perlu waktu. Makanya tadi beliau bilang siklus gitu. Nah, itu siklus tadi automatic feeder. Kalau di industri saya kan di perunggasan Pak, banyaknya di industri perunggasan itu memang udah automatic feeder, automatic collector, ya kan, dust collector, feces collector, semuanya udah Bapak udah tahu lah. Gitu kan. Jadi memang adaptasi dari orang-orangnya tadi. Nah, itu yang perlu. Makanya tadi saya penekanan di meeting tadi adalah gimana mengembangkan SDM-nya tadi supaya siap gitu. Kalau infrastruktur biasanya kalau memang ada dana, ada permodalan yang pas gitu kan, terus bisa kita tadi bangun infrastruktur pelan-pelan, dan memang nggak mudah di Sumatera Barat ataupun di Indonesia membangun infrastruktur ini karena kepulauan, terus pegunungan, blockingnya itu ya taruh di sini BTS belum tentu sebelah gunungnya dapat gitu. Jadi memang agak sulit, challenging. Jadi artinya butuh juga cost yang lebih tinggi dibanding biasanya. Challenge satu lagi. Tapi memang SDM poinnya. Nah, itulah yang tadi kami tekankan, kolaborasi dengan berbagai stakeholders, terutama swasta yang punya willingness juga untuk mengembangkan digitalisasi di Sumatera Barat. Kalau mereka punya pendanaan, kan pemerintah nggak bisa sendiri ya, pasti ada limitation. Nah, itu bisa dibantu untuk mendevelop sumber daya manusia yang ada. Di samping itu, kita aktif mengikuti program-program. Ibaratnya kalau Kementerian Kominfo itu ada program, kita cepat nangkep tuh. Udah ada ini di Sumbar ya, tadi pengembangan 1001 startup digital itu, terus ada beberapa lagi lah, saya ingat itu kerjasama pemerintah provinsi dengan Kominfo. Sulit tapi optimis bisa. Ya bisa, takes time lah. Next time ya. Takes time and bukan next time ya, takes time and it takes a lot of effort lah. Iya, semuanya kolaborasi semua pihak ya, tidak hanya
berikan tanggung jawabnya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tapi kolaborasi dari Iya. semua sektor ya, udah Odi ya. Nah juga ini, dalam era digital ini, semuanya ada di ujung jari kita ini, era digital yang semakin berkembang. Nah bagaimana ini mengenai data dan privasi dari pengguna, bagaimana pemerintah memastikan keamanan dari data dan privasi para pengguna ini? Jadi sekarang kan the world is in your hand ya kan. Terus kita mesti pinter-pinter nih. Kita kan semuanya sekarang makainya smartphone. Smartphone, handphone pinter. Cuman yang pakai kadang-kadang kurang smart gitu. Nah, yang pakai gitulah. Ya, jadi kadang-kadang kita kejebak sama banyak hal yang masuk ke handphone kita main klik 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 aja padahal itu tujuannya adalah menyedot data kita. Karena begini, kan big data ya. Pernah dengar istilah big data ya nih Seri kan. Sekarang katanya siapa yang menguasai big data akan menguasai dunia. Makanya data-data nasabah tuh sering bocor. Karena di situ kita bisa tahu yang namanya customer preference. Ya kan? Uniseri ini senangnya mesen Gojeknya apa, itu customer preference namanya. Dan kalau mau melakukan penelitian customer preference itu butuh dana yang besar banget. Nah, perusahaan contoh kayak Gojek itu dia punya big data yang cukup besar gitu. Nah, itu customer preferensi itu ya itu nanti yang sering orang cari gitu kan, email kita, nomor telepon kita dan sebagainya. Nah, itu yang dari kita sendiri kita harus selalu waspada gitu kan. Karena sering banyak muncul spam-spam juga. Kadang-kadang kita nggak sadar. Contoh, poin Telkomsel Anda padahal itu bukan Telkomsel yang jadi spam. Nah, kayak gitu. Jadi itu kita memproteksi diri kita sendiri. Makanya pakai smartphone ya harus smart juga. Ya, gitu. Nah, kalau dari pemerintah pusat pasti mereka mungkin Pak Diki bisa menjawab gimana pemerintah pusat memproteksi data-data masyarakat Indonesia ya. Ya benar, jangan hanya handphonenya aja yang smart, tapi kita pengguna juga harus smart ya. Satu segmen terakhir udah Audi, Bapak Diki, kita rehat lagi sejenak, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, kami segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan menarik kita tentang transformasi digital untuk peningkatan ekonomi. Masih ke udah Audi ini, apa peluang dan tantangan utama yang dihadapi dalam proses transformasi digital di Sumatera Barat ini? Peluangnya adalah pasar yang masih terus terbuka dan lebar ya, terus kreativitas dari anak-anak muda Sumatera Barat sendiri yang tanpa batas. Kita udah banyak sih ngeliat hasil-hasil karya yang terkait atau terkait dengan digitalisasi yang dilakukan oleh anak-anak muda Sumatera Barat. Mungkin remeh, mungkin packaging rendang-rendang kita itu hasil rekayasa dan tanda kutip digital mereka kan ngebuat desain dan sebagainya itu part of digitalisasi juga walaupun di situ ada desain dan ada seni. Terus kalau challenge-nya ya tadi itu balik lagi apapun itu yang harus di-build up adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Membangun sesuatu itu, membangun infrastruktur itu, ya kan, mau jalan, mau jembatan, mau BTS, tetap sumber daya manusianya. Kalau kita nggak punya sumber daya manusia yang mumpuni, ya sulit untuk melakukan pembangunan ke depannya. Apalagi sekarang kan apa labelnya Indonesia Emas 2045. Nah, itulah sebenarnya karena data yang menunjukkan itu kan ada sekitar 3.500 lebih pekerjaan hilang di muka bumi. Tapi ternyata ada 15.000 pekerjaan baru yang tercipta gara-gara digitalisasi. Itu peluang, artinya kan peluang. Peluang begitu besar. Nah, tantangannya tadi, manusianya sendiri siap nggak menggapai hal-hal tadi. Zaman kita dulu pekerjaan kita terbatas, tapi zaman sekarang peluang pekerjaan jauh lebih banyak termasuk bisnis. Itu dia. Nah ini juga, rencana jangka panjang pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan teknologi baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Sumatera Barat ini, udah. Lihat inline dengan kan RPJMD harus inline dengan RPJMN. Pemerintah pusat ingin mengembangkan digitalisasi ke arah mana, kita harus inline gitu, mengikuti apa namanya perkembangan zaman yang ada sekarang gitu kan. Jadi saya rasa itu akan saling beriringan gitu kan. Kalau misalnya secara global, secara nasional Indonesia ingin mengembangkan ke apa tadi, dia mau nambah jumlah unicorn dan sebagainya. Nah, kita ikut, kita coba nge-build up dari situ sama gitu. Tapi balik lagi Uni Serli ke sumber daya manusianya. Mau jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, yang harus disiapkan adalah orangnya dulu. Nah, orangnya ini siap nggak ya untuk Sumatera Barat ini, udah Udin? Untuk Sumatera Barat dan Indonesia. Untuk Sumatera Barat dan Indonesia. Ke Pak Diki ini, kita berbicara mengenai tadi keamanan data dan privasi pengguna. Dari Kemenkominfo sendiri, bagaimana bentuk
mengamankan Mungkin dari terhadap sisi regulasi kan kita sudah ada kan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 yang tentang perlindungan data pribadi. Kemudian juga teman-teman yang tadi startup digital yang melakukan implementasi seperti itu juga akan diwajibkan untuk secara penyelenggara sistem elektronik lingkup privatnya kan juga wajib untuk mendaftarkan PSE-nya. Tentunya juga mereka harus patuh juga terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 ya. Informasi dan transaksi elektronik seperti itu kan. Dari sisi regulasinya tentu sudah kita bentengi seperti itu biar mereka patuh, tidak ada penyalahgunaan dan lainnya. Tetapi yang paling penting yang seperti disampaikan tadi Pak Udi adalah dari sisi SDM-nya sendiri. Bagaimana masyarakat ini bisa paham gitu, bagaimana cara ruang digital ini bekerja seperti itu dan sehingga dia lebih aware, lebih paham bagaimana menjaga data pribadinya sendiri. Jadi data pribadi itu tidak sampai disalahgunakan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu kan. Sekarang kan ya ada istilah data is the new oil kan. Seperti yang sampaikan Pak Udi tadi kan sekarang komoditas yang paling mahal adalah data ya. Ya, pelaku-pelaku tadi yang misalkan ketika kita onboarding ataupun menggunakan suatu aplikasi yang ada, mereka kan mengolah apa yang kita lakukan, algoritmanya, perilaku kita dan lainnya itu menjadi suatu data buat mereka. Seperti itu. Bagaimana tadi melihat SDM-nya ini sudah mumpuni kah? Kami di khususnya di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika selama ini programnya itu terus-terusan selama beberapa tahun ini kita melakukan namanya program literasi digital. Jadi kita sasar ke seluruh masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana mereka mendapatkan pemahaman terkait tadi data pribadi tadi, pelindungan untuk data pribadi tadi seperti itu. Udah Audi closing statement-nya terkait obrolan kita hari ini transformasi digital untuk peningkatan ekonomi ke pemirsa kita yang ada di rumah, silakan. Ya, ini sesuatu yang harus di-build up perlahan ya, maksudnya untuk memperkuat ekosistem digital di Sumatera Barat. Setiap sektor atau subsektor dari ya tadi saya bilang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ya bisnis dan sebagainya, mereka udah punya ekosistem masing-masing dan mereka akan mendevelopnya dengan sendirinya. Nah, tadi peran pemerintah adalah salah satunya adalah mengintervensi menyiapkan sumber daya manusia yang baik, yang kuat dan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Hal yang sama closing statement-nya Bapak Diki, ke pemirsa kita silahkan. Mungkin transformasi digital ini kan suatu hal yang sangat amat panjang dan harus dilakukan oleh seluruh stakeholder ya. Kita harus bergotong royong seluruh pihak, misalkan dalam satu program bersama kita libatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industrinya, bahkan masyarakatnya seperti itu. Jadi memang ini adalah perjuangan yang akan panjang sekali untuk kita bisa melakukan transformasi digital di seluruh sektor ini. Dan kita juga harus melek teknologi ya. Betul. Terima kasih Bapak Audi, berbincang bersama kita dan juga Bapak Diki. Pemirsa, demikianlah pembahasan menarik kita hari ini dengan dua narasumber yang sudah berbagi informasi untuk kita bersama. Apapun itu program pemerintah, mari kita dukung bersama-sama. Saya Sherly Maureen Natasia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.